Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas sosial media yang biasa digunakan oleh para peneliti atau penulis ya untuk saling terhubung antara penulis gitu ya. Jadi ada beberapa aplikasi atau beberapa situs yang mungkin para sahabat sudah mengetahuinya, tetapi ada beberapa trik-trik yang bisa digunakan di dalam beberapa situs yang akan kita bahas. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk melanjutkan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan video-video kami. Nah, situs yang pertama yang sering digunakan oleh peneliti adalah Google Scholar ya, Google Scholar. Nah, ini Google Scholar ya. Nah, di sini kita bisa melihat nanti memberikan informasi-informasi terkait dengan tulisan-tulisan yang kita buat. Nah, misalkan nanti tinggal di login saja menggunakan akun Gmail kita. Ini misalkan punya saya ini profil. Nah, apa saja yang bisa kita lihat di sini? Di sini bisa kita lihat ini akun Google Scholar ya, nama, kemudian instansinya gitu ya. Kemudian tulisan-tulisan yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa membuat jaringan dengan teman-teman yang penulis-penulis co-author kita atau kita sebagai co-author dari penulis lainnya gitu ya. Itu bisa kita tambahkan nanti ya, ditambahkan pengarang bersama di sini tambahkan. Nah, nanti tinggal kita cari namanya siapa, tinggal kita tambahkan seperti itu. Nanti akan terlihat di sini. Nah, di sini pengarang bersama teman-teman yang di dalam tulisan kita ada menulis bersama. Kemudian dari sini kita bisa melihat bagaimana kualitas tulisan kita ya. Apakah tulisan kita sudah dikutip? Nah, sebenarnya misalkan tulisan pertama sudah dikutip oleh 5 orang gitu ya. Siapa saja yang mengutip tinggal kita klik. Nah, ini yang mengutip tulisan kita. Jadi begitu juga dengan jadi kita saling terhubung dengan penulis-penulis lainnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada namanya kutipan sudah seberapa banyak, kemudian indeks ini menyatakan bahwa banyaknya kutipan minimal sebanyak indeksnya. Jadi kalau kutipannya 1 nanti ada satu kutipan indeks 1. Kalau dia indeksnya 2 artinya kita sudah memiliki minimal 2 artikel yang dikutip 2 kali. Nah, kalau 3 minimal 3 yang dikutip 3 kali. Nah, kalau ini 4 baru ada 4 yang dikutip minimal 4 kali. Nanti kalau 5 berarti saya butuh 5 kutipan minimal pada 5 artikel atau 5 draft. Nah, ini untuk nasional, yang ini untuk internasional ya. Ini belum ada dikutip secara internasional. Nah, kemudian bagaimana kita menambahkan artikel ya. Jadi kita tidak menulis kalau misalkan dia sudah dimasukkan di Google Scholar oleh si jurnal itu ya. Nanti bisa kita buat di sini tambah add. Nah, kita tambahkan artikel. Oke, nah ini artikel-artikel yang sudah saya tambahkan ya, artikel-artikel yang sudah saya tambahkan. Nanti dia akan memberi saran kalau ada artikel baru ya. Ini sudah ada di profil saya. Nah, kalau dilihat di sini semuanya sudah ada di profil, tapi kita harus hati-hati apa benar itu tulisan kita atau tidak ya. Karena kemungkinan ada penulis yang namanya sama gitu ya. Kalau kita tidak merasa itu punya kita, jangan kita tambahkan. Nah, seperti ini dia sarankan ini. Nah, ini di sini. Kemudian ini ya. Di sini ada disarankan, tapi ini bukan tulisan saya sehingga tidak saya tambahkan seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalkan dia belum ditambahkan oleh si pemilik jurnal terhadap di Google Scholar? Kita bisa tambahkan manual dulu di sini, add manually. Nah, tambahkan manual. Jadi apa yang mau kita tambahkan? Misalkan jurnal, konferensi, subbab ya, misalkan book chapter, satu buku, tesis kita, skripsi kita, disertasi kita, kemudian hak paten dan lainnya. Nanti tinggal tambahkan saja judulnya apa, pengarangnya kita dan siapa, teman-teman, kemudian tanggal terbit dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa melinkkan nanti dengan akun lain ya, dengan akun lain. Jadi begitu penggunaan dari si Google Scholar ya. Jadi kita bisa melihat tulisan-tulisan kita, siapa saja yang bersama kita menulis ya. Di sini ada penulis bersama, kemudian sudah disitasi berapa kali. Kemudian bisa melihat di sini teman-teman kita pengarang bersama dan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang sering digunakan orang lagi untuk akun sosial media dari peneliti atau pengarang ya atau penulis itu adalah ResearchGate. Nah, ResearchGate. Nah, ini ResearchGate. Oke, di sini. Nah, ini punya saya ya.
Nah, misalkan tinggal nanti di sini kita juga sama seperti tadi ya. Nah, di sini kita bisa melihat tulisan-tulisan kita. Nah, tulisan kita ini ada semua, totalnya ada 75 tulisan ya. Kemudian ada terdiri dari 56 artikel, ada 7 buku, kemudian 3 book chapter ya, buku hanya babnya saja, kemudian ada 2 ya tesis, yaitu skripsi dan tesis, kemudian ada conference paper. Oke, seperti. Jadi kalau ini kita masukannya secara manual ya. Hanya saja terkadang kalau di ResearchGate ini, kalau teman kita yang menulis sudah memasukkan ke ResearchGate dia dan kita terhubung, dia akan memberikan notif, jadi tinggal kita add-kan. Tapi kalau kita mau buat manual, tulis di sini add new research. Nah, apa yang mau kita buat? Daftar publish, yaitu bisa berupa artikel, jurnal, buku, book chapter, ya kode sintaks misalnya, dan seterusnya. Misalkan kita mau buat artikel, nanti tinggal kita upload saja datanya. Nanti kalau udah kita upload, nanti tinggal ngisi next seterusnya, gitu ya. Nah, apalagi yang bisa kita dapatkan dalam ResearchGate ini, yaitu kita bisa melihat relasi kita juga di sini ya. Jadi relasi dengan penulis-penulis lainnya, gitu ya. Kita bisa melihat hubungan dengan yang penulis bersama. Kemudian kita di sini juga bisa melihat nilai kita ya, seperti ini nilainya. Nah, kita bisa lihat skor dari tulisan kita. Jadi kita di sini kalau 18,57 berarti dia nilainya adalah 70. Jadi your score itu 70% lebih tinggi dari ResearchGate member yang ada, gitu ya. Nah, ini yang sudah di indeksnya yang dia buat, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat riset-riset yang di dalam ResearchGate ini juga dia terhubung dengan yang kita citasi. Justru yang kita citasi, misalkan ada sebuah tulisan ya, misalkan kita punya artikel ya, kemudian kita menulis misalnya kita menulis, nah dia akan terhubung dengan artikel lainnya. Jadi di reference ini, nah dia saling kait-mengkait. Nah, ini reference kita terhubung, ini yang ada di reference kita. Jadi bisa kita lihat bahwa artikel kita yang kita citasi punya orang ini terhubung. Dari sinilah artikelnya. Jadi data aslinya, gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga sudah berapa banyak dibaca ya. Ini berapa banyak yang dibaca untuk setiap artikel. Nah, bedanya lagi di ResearchGate ini, kita bisa melihat kalau untuk namanya jobs ya, lowongan kerja. Nah, di sini. Nah, di sini ada beberapa yang disarankan sesuai dengan keahlian kita ya. Karena saya statistik dan ekonomi, dia banyakkan nanti bicara tentang statistik dan matematika, nah komputer gitu yang berkaitan dengan statistik. Nah, ini ada beberapa lowongan-lowongan yang bisa kita ambil, gitu ya. Tentu saja dengan melihat syarat-syarat yang dia perlukan, gitu. Nah, itu untuk ResearchGate ya. Jadi ResearchGate ini salah satu sosial media yang cukup populer juga ya. Nah, di sini bisa juga kita lihat yang kita follow ya, seperti ini, follow, dan yang memfollow kita, follower kita. Nah, bisa kita lihat yang memfollow kita. Nah, siapa aja yang memfollow kita, gitu ya. Jadi kita bisa terhubung nanti kalau yang di follow dan follower kita nanti mensubmit artikel ya, nanti ada nama kita, dia akan langsung memberi notif, tinggal kita add saja. Itu yang kedua, ResearchGate. Yang ketiga adalah biasanya orang memakai Sinta ya, Sinta. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama Google Scholar, yang kedua ORCID juga penting ya. ORCID ini nanti ORCID ini berhubungan nanti dengan Scopus ya. Ini ORCID. Oke. Nah, ini ORCID. ORCID juga penting. Nanti beberapa aplikasi cukup memberikan ORCID. Nah, ORCID akan mendetek berhubungan dengan Scopus. Scopus saya kebetulan ada 2 akun karena 2 nama yang berbeda, gitu ya. 2 nama yang berbeda, ketikannya berbeda, gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat dia juga akan link dengan tulisan-tulisan kita ya. Karena di sini saya nulisnya dengan nama lengkap, yang satu lagi disingkat PR saja, gitu ya, baru Xiaoming gitu.
Nah, itu yang kedua ya. Ada beberapa nanti kalau misalkan kita ngisi database cukup nulis ORCID-nya sudah link gitu ya. Kemudian yang keempat adalah Publon. Publon juga penting ya. Publon ini untuk WOS Publon ya. Publon juga nanti di sini juga saling kait-mengkait. Saling kait-mengkait. Nah, ini juga Publon. Nah, dia akan kait-mengkait. Di sini belum saya isi ya, Web of Science-nya belum di-linkkan lagi untuk yang tadi beberapa artikel ini baru yang kedetek secara otomatis baru 2. Itu Publon. Yang keempat adalah Reset ID juga. Reset ID itu masih jarang ya digunakan, tapi dia juga sejenis seperti itu, Reset ID. Untuk ini dia akan link juga ke Publon sama yang ini ya. Nah, jadi dia akan link juga. Nah, di sini dia link ke Google Scholar juga. Jadi dia lihat nih Reset ID. Nah, di sini sama dengan yang di Google Scholar ya. Scholar Index 4 ya, sama. Jadi ini yang ditulis-tulis, nah dia akan link dengan yang kita buat tadi secara otomatis ya. Nanti tinggal kita linkkan saja. Kemudian ada lagi Sinta. Nah, ini Sinta ini penting ya. Sinta ini penting karena nanti dia berkaitan dengan institusi kita gitu ya. Nah, Sinta nanti kita daftar ya, nanti akan di ACC oleh institusinya. Kemudian nanti dia akan melihat dia juga bisa link nanti ke Scopus dan ResearchGate kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat Sintanya, ntar langsung pakai yang ini aja, lagi error yang itu. Nah, ini misalkan saya ini Sinta, jadi kita bisa melihat di sini skor kita. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ranknya 7 dan di sini untuk 3 tahun terakhir 5 ya. Bagaimana menghitungnya? Kita klik aja scoring di sini. Jadi otomatis terisi oleh si Google Scholar ataupun di Scopusnya. Asalkan kalau dia tidak terisi, berarti si jurnalnya itu belum mensubmit link dari ataupun artikel-artikel di Sinta mereka. Jadi kita lihat di sini, ini penilaian-penilaian. Jadi kalau dia ada 2 Sinta 2 dikali 25, nah itu skornya. Ada beberapa artikel yang belum masuk karena dia belum dimasukkan oleh si pemilik jurnal gitu. Nanti tinggal kita konfirmasi ke pemilik jurnal, masukkan ke Sinta mereka sehingga akan dia link ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di institusi kita, misalnya di sini ya. Nah, di sini akan menambah banyaknya artikel yang di institusi kita. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita klik di sini author, nah, di sini kita ke nomor berapa gitu ya. Dari artikel dari penulis-penulis lainnya. Ini mungkin yang pertama ya, Scopusnya banyak, kemudian Google Scholar-nya sudah 10 dan ini nilainya dia gitu ya. Untuk 3 tahun terakhir paling tinggi ya. Ini yang totalnya sudah 1000-an ya. Saya baru sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang lebih ini lagi ya, selain Sinta, yang paling sering itu sekarang adalah orang minta ID Scopus ya. Scopus. Nah, Scopus itu biasanya Scopus itu baru kedetek kalau kita sudah punya minimal 2 ya, punya minimal 2. Tapi sekarang ada trik kalau kita punya satu Scopus ya. Jadi kita bisa klik ya Scopus. Nah, misalkan Scopus. Nanti kita akan coba gimana kalau kita baru punya 1 ya. Nah, oke, ini Scopus kita buat di sini auto search. Jika memang kita sudah ada minimal proceeding yang terindeks Scopus, kita bisa cari ID-nya ya. Misalkan di sini saya ketik nama terakhir, kemudian first name-nya di sini saya singkat dengan PR. Nah, di sini saya ada 2 karena kemarin itu ada yang nama panjang, ada yang nama disingkat ya. Jadi terdetek 2 gitu ya, 2 akun. Nah, kalau di sini kalau dia misalkan dia udah punya 2, dia di sini bisa diklik. Nah, bisa diklik di sini. Nah, bisa kita lihat di sini bisa diklik. Nah, akan keluar ID Scopusnya. Ini ID Scopusnya ini. Tapi kalau misalkan kita punya baru 1, nah dia nggak bisa diklik. Nah, nggak bisa diklik. Nah, ini nggak bisa diklik ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya kita mengetahui ID Scopus kita? Caranya adalah kita klik di luar seperti ini, klik kanan, kita pilih view fake source. Nah, di sini
nanti kita klik nama kita search ya, Ctrl F, search. Nah, kemudian kita ketik namanya, Pertemuan Robinson. Oke. Nah, inilah ID Scopusnya. Nih, div ID nih. Nah, ID Scopusnya. Karena ada beberapa nama yang lain tadi ya yang mirip-mirip. Nah, ini yang tadi punya saya, yang ini nama orang lain nih, karena dia PR, ini RP ya. Nah, ini ID Scopusnya dia. Nah, bisa kita lihat ID Scopus yang tadi PR ya. P.R. Robinson. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang tadi, yang pertama yang PR. Nah, ini yang pertama, ini ID Scopusnya. Oke, ya. Kalau yang tadi yang nama lengkap, ini ID Scopusnya. Seperti itu. Jadi kita perhatikan untuk mendapatkan ID Scopus, karena beberapa mungkin kalau misalkan melamar jadi reviewer atau menjadi editor, biasanya dibutuhkan ID Sinta dan ID Scopus sama Google Scholar ya. Nah, begitu cara untuk mencarinya. Nanti kalau misalkan tinggal daftar saja ya, misalkan di sini. Oke, nanti tinggal create account ya. Jadi kalau mau saya sign in, biasanya sign in itu dia akan ke berhubungan dengan Orchid tadi gitu ya. Nah, sign in. Oke, ini tinggal sign in saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini masih 2 artikel, ada 1 artikel lagi yang belum digabungkan ya. Jadi saya dalam proses meminta digabungkan dua artikel tadi ya. Jadi kalau ketemu 2 artikel kayak tadi, tinggal kita minta di merge. Jadi minta permintaan di merge 2 akun tadi ya. Ini karena penulisnya sama, nanti request to merge author. Masih dalam proses. Kemudian ada juga misalnya sama seperti Sinta tadi, kenapa dia belum ke-detect? Ada yang punya saya misalkan di jurnal juga tapi belum ke-detect. Nah, hal itu karena si jurnal itu belum mensubmit si artikel itu ke dalam akun Scopus jurnalnya. Jadi mungkin dia di akhir tahun baru disubmit secara sekaligus, yang ini belum ya. Nah, seperti itu. Kemudian akun yang biasa dipakai lagi adalah Akademika ya. Ini masih sekarang sudah jarang ya, tapi ini juga salah satu sosmednya para penulis ya, yang bisa digunakan. Nah, di sini juga dia akan mendetek langsung ya, mendetek langsung Akademika. Dia akan mendetek langsung beberapa tulisan kita. Atau kita bisa juga nambahkan manual. Biasanya kalau sering dibaca ya, ada yang baca punya kita, dia akan ke-detect nama kita, tinggal kita add saja apakah benar ini punya kita atau tidak ya. Nanti tinggal ditambahkan saja kalau kita mau menambahkan artikel-artikel yang lain. Nah, demikian. Mungkin ada beberapa akun-akun lain, tapi ini yang biasa digunakan, yaitu biasanya orang memakai Google Scholar, kemudian ResearchGate, kemudian Doi Orchid ya, kemudian Publon, kemudian nanti Research ID, kemudian ada Sinta, ada Scopus, kemudian ada Akademika. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.